Saudara-saudara, kita hidup di tengah dunia saat ini yang sedang berubah secara cepat dan sangat besar perubahannya. Kita semua tahu itu semua terjadi karena pandemi COVID-19 yang luar biasa. Kita melihat begitu besar perubahan yang sedang terjadi. Dalam bisnis, ada cara-cara bisnis yang berubah. Dalam kita belajar di sekolah, kita tahu juga semuanya sedang belajar dengan cara yang berbeda. Dalam kita bekerja juga, saudaraku, terjadi perubahan yang luar biasa. Dan yang lebih mengerikan, kita nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Ada banyak ketidakpastian. Bagaimana dengan bisnis kita di depan? Bagaimana dengan yang punya pabrik dengan ratusan bahkan ribuan karyawan, saudaraku. Dan sekarang pabriknya lagi mandek, saudaraku. Saudara, pada hari-hari yang seperti ini, saudaraku, di tengah situasi ketidakpastian yang sangat besar, saya ingin mengatakan kita membutuhkan yang namanya hikmat Tuhan. Setiap pagi ketika saya berdoa bersama keluarga, tidak lupa kami selalu berdoa, Tuhan berilah kepada kami hikmat. Karena untuk mengatasi hal ini gak cukup orang pandai, saudaraku, tapi dibutuhkan yang namanya hikmat dari Tuhan. Mari kita lihat betapa dahsyatnya ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Saya ingin membacakan dari Amsal pasal 3. Ayat 21 sampai dengan yang ke-25. Perhatikan betapa dahsyatnya ketika seseorang menerima yang namanya hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Perhatikan, kalau kita punya hikmat dan kebijaksanaan, dikatakan itu menjadi kehidupan bagi jiwamu. Lalu dilanjutkan, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Kalau kita punya kebijaksanaan dan hikmat, maka jalan kita jadi aman, saudaraku. Kita tidak akan terantuk. Lalu dilanjutkan ayat 24. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Orang yang punya hikmat, yang bekerja dengan hikmat, berbisnis dengan hikmat, dikatakan dia tidurnya nyenyak. Dan dia gak akan terkejut, saudaraku. Karena semuanya diantisipasi dengan baik. Lalu ayat 25 perhatikan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Kalau kita punya hikmat, kita nggak perlu takut kepada peristiwa-peristiwa yang mengagetkan orang fasik, yang membinasakan banyak orang. Itu tidak akan membinasakan kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita punya hikmat. Pesan Tuhan jelas pada hari ini untuk kita semua jemaat. Kalau saudara mau melewati masa ini yang penuh dengan ketidakpastian dan menakutkan, perubahan yang luar biasa besar dengan penuh keberhasilan, kita perlu memiliki yang namanya hikmat. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa memiliki hikmat. Itu sebabnya judul firman Tuhan pada saat ini adalah Pursuing Wisdom. Atau mengejar hikmat. Hari ini saya akan menyampaikan ada 3 kata yang perlu kita ingat. Ada 3 kata yang perlu kita ingat untuk kita bisa mengejar hikmat dan mendapatkan hikmat. Kata yang pertama adalah fear. Takut. Tentunya di sini bukan takut yang negatif. Tetapi fear atau takut di sini adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara mau mendapatkan hikmat untuk menghadapi ketidakpastian ini dengan penuh keberhasilan, maka saudara dan saya perlu punya yang namanya takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, mari kita baca. Saya akan bacakan untuk saudara. Dikatakan begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dengan jelas firman Tuhan tadi berkata, langkah awal untuk saudara dan saya mendapatkan hikmat
adalah kita harus memiliki yang namanya takut akan Tuhan. Saudara mungkin bertanya kepada saya, Pak, apa artinya takut akan Tuhan? Apa maksudnya takut akan Tuhan? Mungkin saudara berkata, oh takut akan Tuhan itu artinya waktu kita berdoa, saking takutnya sama Tuhan kita gemetar. Oh takut akan Tuhan itu artinya kalau kita pergi ke gereja beribadah, begitu takutnya kita pada hadirat Tuhan, maka kita gemetar waktu beribadah di gereja. Saudara, apakah itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Ternyata ketika kita membaca dalam Alkitab, firman Tuhan memberitahu kepada kita dengan sangat sederhana, apa itu takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 8 ayat 13a. Saya akan bacakan Amsal 8 ayat 13a. Firman Tuhan berkata begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Garis bawahi, takut akan Tuhan artinya apa? Membenci kejahatan. Nah, apa artinya membenci kejahatan? Banyak orang di gereja bilang, saya takut Tuhan, saya takut Tuhan. Tapi hidupnya gak ada bukti dia takut akan Tuhan. Banyak orang bilang takut akan Tuhan, tapi saudaraku kehidupannya gak takut akan Tuhan. Bisnisnya penuh dengan kejahatan. Berbisnis tapi nipu orang. Utang ya kadang-kadang kita perlu hutang dalam bisnis, tapi harus bayar. Banyak orang ke gereja kelihatannya takut akan Tuhan dan ngomongnya takut akan Tuhan. Utang gak bayar. Bisnisnya nipu. Janji gak pernah ditepati. Nah ini saya katakan kepada saudara tidak seperti itu. Orang yang takut akan Tuhan itu nyata. Cara bisnisnya benar. Karena menjauhi kejahatan tadi dikatakan. Cara berkeluarganya benar. Karena menjauhi kejahatan. Cara dia bergaul dengan siapapun benar. Seturut firman Tuhan karena menjauhi kejahatan. Itu artinya kita takut akan Tuhan. Ini penting. Karena pada saat seseorang takut akan Tuhan. Dan hidup dalam kebenaran, maka pikirannya akan jernih. Orang makin banyak dosa, pikirannya keruh saudara. Orang kalau tipu sana, tipu sini, hidupnya gak karu-karuan, serong kanan, serong kiri. Gak ada ide di otaknya. Tapi pada waktu kita takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, pikiran kita jernih. Penuh ide, penuh hikmat Tuhan. Ini yang menjadikan kita berbeda dengan orang dunia. Karena hidup saudara penuh dengan hikmat dari Tuhan. Dan takut akan Tuhan juga akan menimbulkan perasaan bergantung pada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bukan saja menjauhi kejahatan. Tapi dia punya hati bergantung kepada Tuhan. Sehingga orang seperti ini akan melibatkan Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupannya. Apapun yang dia putuskan, apapun yang dia lakukan, dia pasti melibatkan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 3 ayat 6 sampai 7, saya akan bacakan Amsal 3 ayat 6 sampai 7, dikatakan begini, akuilah dia dalam segala lakumu. Dengan kalimat lain, libatkan dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hari ini saya mendorong setiap saudara pada masa seperti ini. Jangan karena susah bisnis jadi gak benar. Berbisnislah dengan benar. Bekerjalah dengan benar. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu permulaan hikmat. Saudara akan jadi orang yang berhikmat, penuh ide, penuh kreativitas. Karena Tuhan memenuhi saudara dengan hikmat dari sorga. Ini yang pertama. Kata yang kedua adalah hunger, lapar. Tentunya lapar di sini bukan lapar makanan saudaraku. Tapi yang saya maksud sini adalah lapar akan hikmat. Dan hikmat itu ada di dalam firman. Dengan kata lain, lapar akan hikmat, lapar akan firman Tuhan. Perhatikan Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 5. Amsal 2 ayat 1 sampai 5 berkata begini, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku
dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara-saudara, apakah kita semua yang hadir dalam ibadah online ini adalah orang yang lapar akan hikmat? Lapar akan firman Tuhan. Bagaimana sikap kita waktu mendengar firman? Saya mendengar banyak orang ikut ibadah online sambil makan, saudara. Dengar khotbah tapi sepintas. Ya, kadang-kadang sambil ngobrol-ngobrol. Saya ingin ketika jemaat mengikuti ibadah online, perhatikan dengan baik waktu firman Tuhan disampaikan. Lapar akan firman. Karena di dalam firman itulah hikmat Tuhan. Sikap kita ketika mendengar firman Tuhan sangat menentukan apakah saudara akan menerima hikmat. Kalau saudara menerima firman didikan Tuhan, firman Tuhan dengan hati yang lapar, dengan sungguh-sungguh, saya percaya hikmat Tuhan akan datang. Hikmat itu datang dari kerelaan dan kerendahan hati untuk mau diajar, saudara. Bukan sekedar dengar firman seperti angin lalu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi setiap firman yang saudara dengar, betul-betul seperti orang lapar. Aku terima firman-Mu. Aku terima hikmat dari sorga. Di dalam Mazmur 119, ayat 97 sampai 98, perhatikan. Mazmur 119 ayat 97 sampai 98. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perhatikan. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Memang saingan banyak. Orang-orang bisnis di jalur yang sama, jenis yang sama banyak. Tapi Alkitab bilang, perintah Tuhan, firman Tuhan kalau kita dengar dengan lapar, dengan sungguh-sungguh, kita lebih bijaksana dari siapapun orang-orang pesaing kita. Itu sebabnya saya selalu tekankan, firman Tuhan itu gak bisa diganti dengan buku apapun, saudara. Gak bisa diganti dengan, buku itu penulis buku yang bagus, motivator yang hebat. Gak ada salahnya baca buku yang lain. Tapi dengar saya baik-baik, hikmat tidak ada di buku yang lain. Hikmat ada di dalam buku di atas segala buku, yaitu Alkitab firman Tuhan. Tidak tergantikan oleh apapun. Mungkin saudara mendengar poin yang kedua ini berkata, saya sudah tahu. Saya pun saudara waktu menyampaikannya berpikir, Tuhan ini kan udah biasa baca Alkitab. Tapi tidak ada jalan lain untuk engkau mendapatkan hikmat dari sorga. Kecuali engkau membaca berulang-ulang. Membaca firman. Ada kehausan, kelaparan akan firman. Itu yang menjadikan saudara berhikmat. Jadi kalau saudara mau mendapatkan hikmat. Mengejar hikmat. Yang kedua, hunger, lapar. Lapar akan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya bagikan untuk saudara. Kalau saudara mau mengejar hikmat, maka kata yang ketiga adalah increase, meningkat. Meningkat dalam hal apa? Tentunya bukan meningkat dalam hal berat badan, saudaraku. Karena saat ini banyak orang berat badannya naik, saudaraku. Karena banyak di rumah mungkin, banyak makanan dimasak, orang pada latihan memasak. Jadi makan dan makan. Tapi bukan berat badan yang increase. Tapi yang meningkat di sini adalah pengetahuan. Kita harus meningkat di dalam pengetahuan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat yang kelima. Amsal pasal 1 ayat kelima saya bacakan. Baiklah orang bijak mendengar dan garis bawahi dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Orang yang bijak, orang yang berhikmat akan selalu mau belajar, menambah ilmu.
mau mendengar, mau meningkatkan pengetahuannya, increase dalam pengetahuannya. Dan sekarang ini masa yang sangat bagus karena apa saudaraku? Sekarang banyak pelajaran-pelajaran bagus itu online. Kalau saudara rajin aja mau masuk ke YouTube, itu banyak video-video yang luar biasa, bidang apapun ada. Asal kita mau betul-betul belajar, meningkatkan pengetahuan. Nah sekarang saudara bertanya, apa hubungannya antara hikmat dan pengetahuan? Nah di sini saya membuat definisi. Menurut POSB Commentary, hikmat adalah kemampuan dan akal sehat untuk membedakan. Membedakan benar salah, penting gak penting, ya, membedakan, mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan yang didapat. Jadi hikmat itulah yang menerapkan, mengintegrasikan pengetahuan yang kita dapat. Nah kalau ilmu pengetahuan, jelas itu kita semua udah tahu. Ilmu pengetahuan adalah akumulasi dan pemahaman informasi. Waktu saudara belajar buka YouTube atau baca buku-buku pengetahuan, itu adalah informasi, itu pengetahuan. Tapi orang pintar banyak yang gagal. Yang saya sebut pandai untuk dirinya sendiri. Banyak orang pintar tapi dia nggak bisa menerapkannya, apa kaitannya dengan hidup sehari-hari. Dan akhirnya pengetahuan itu nggak berdampak banyak. Jadi kira-kira kalau saya bisa simpulkan, pengetahuan adalah what you know. Saya ulang lagi, pengetahuan adalah what you know. Sedangkan hikmat adalah how to use what you know. Jadi hikmat itu adalah bagaimana kita mempergunakan apa yang kita tahu. Jika kita memiliki pengetahuan yang banyak, kita punya banyak pengetahuan misalnya saudara. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu melihat kaitannya dengan hidup sehari-hari dan tidak mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pengetahuan kita sebenarnya tidak akan banyak berguna. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang punya hikmat, wah senang berdoa, senang pokoknya intim dengan Tuhan, takut akan Tuhan, penuh hikmat. Tapi kalau orang ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup luas, maka akan terbatas. Karena hikmatlah yang menerapkan pengetahuan. Tapi kalau pengetahuannya nggak ada, nggak banyak gunanya hikmat itu. Saya kasih contoh saudaraku. Kita mengenal dua rasul yang hebat. Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Dua-duanya diurapi Tuhan. Dua-duanya berhikmat. Tapi kalau kita tanya mana yang pengaruhnya luar biasa antara Paulus dan Petrus, maka kita dengan mantap menjawab Paulus pengaruhnya jauh lebih hebat dibanding Petrus. Apa yang membedakan? Dua-duanya berhikmat, dua-duanya diurapi Roh Kudus. Ternyata yang membuat perbedaan besar adalah Paulus jauh lebih berpengetahuan. Dia punya pengetahuan yang lebih luas, lebih hebat dibandingkan Petrus. Sederhana Petrus. Nah, Petrus dipakai Tuhan. Tapi berbeda dengan Paulus. Karena Paulus punya hikmat dan punya pengetahuan. Maka saudara kita tahu bahwa Paulus menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya berharap saudara juga belajar. Minggu yang lalu Pastor Dennis juga mengajar dan mendorong kita untuk belajar hal-hal baru. Sekali lagi saya dorong lewat kesempatan ini, jangan malas. Ayo kita belajar hal-hal yang baru. Dan lewat pengetahuan plus ada hikmat Tuhan, saudara akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Saya tutup firman Tuhan saat ini dengan ayat dari Amsal pasal 3, ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ya, mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian, ada hikmat, ada kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi hari ini saudara-saudara, kita melihat bahwa hikmat
ditambah dengan pengetahuan akan punya hasil yang luar biasa. Jadi 3 hal jangan lupa. Yang pertama, apa tadi saudara? Yang pertama apa? Fear. Yang pertama adalah fear, takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Hunger, lapar akan firman Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir, increase. Kita harus meningkat dalam hal apa? Pengetahuan, ilmu pengetahuan, mau belajar. Saya percaya kita mendapatkan hikmat.